Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza dengan NIM 2223376 dari Prodi D3 Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya mendapati tugas dari mata kuliah Manajemen Pajak Daerah dengan dosen pengampunya Bapak Haikal Fitra, SE, MM, LKC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen pajak daerah. Yang pertama, langsung saja masuk kepada pengertian pajak. Pajak berasal dari bahasa Latin yaitu taxo, yang mana artinya adalah rent. Sedangkan menurut beberapa para ahli, salah satunya menurut Charles PMC Low, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi terhadap wajib pajak atau orang pribadi atau badan oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Adapun pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 1 ayat 1, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang kepada wajib pajak atau orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya masuk kepada pengertian pajak daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak atau orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adapun ciri-ciri pajak, yang pertama, iuran wajib yang dikenakan kepada masyarakat wajib pajak. Yang kedua, iuran wajib yang ditetapkan dengan norma atau aturan hukum. Yang ketiga, yaitu dipergunakan untuk pengeluaran kepentingan umum. Yang keempat, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, bahwa jasanya tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Selanjutnya yaitu ada fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama yaitu sebagai sumber pendapatan negara. Yang kedua sebagai alat pemerataan ekonomi. Yang ketiga sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Yang keempat sebagai stabilisasi kegiatan ekonomi. Selanjutnya masuk kepada retribusi. Retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Adapun ciri-ciri dari retribusi ini, yang pertama, retribusi dipungut oleh pemerintah daerah. Yang kedua, retribusi dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis. Yang ketiga, retribusi terdapat kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan. Yang keempat, retribusi ini dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah mengenyam atau menggunakan jasa yang telah disediakan negara. Dan yang kelima, retribusi ini adalah pendapatan asli daerah. Selanjutnya, perbedaan pajak dengan retribusi. Adapun perbedaannya, yang pertama, pajak tidak menerima imbalan secara langsung, sedangkan retribusi menerima imbalan secara langsung. Yang kedua, objek pajak bukan merupakan objek retribusi.
Selanjutnya ada Undang-Undang Pajak Daerah. Undang-Undang Pajak Daerah yaitu pertama ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, yang kedua Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Baiklah, selanjutnya masuk kepada jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan sistem pemungutannya. Berdasarkan sistem pemungutannya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pajak langsung dan yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak langsung, pajak yang pembayarannya wajib pajak itu sendiri, tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya boleh dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya seperti pajak penjualan atas barang mewah, pajak penghasilan nilai, biaya materai, biaya cukai, biaya impor dan ekspor. Yang kedua yaitu jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Berdasarkan lembaga pemungutannya ini terbagi menjadi 2, ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang pemungutannya dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya seperti PPh, PPN, PPNBM, biaya ekspor, migas, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pajak daerah, yang mana pajak daerah ini adalah pajak yang pemungutannya dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya seperti pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak tontonan, pajak radio, pajak hotel, pajak biaya atas balik nama, dan lain sebagainya. Jenis pajak yang ketiga yaitu menurut subjeknya. Menurut subjeknya itu terbagi 2. Pertama, pajak perseorangan, yang mana pembayaran pajak ini dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak badan, yang mana pajaknya dibayar oleh badan itu sendiri. Contohnya seperti pajak atas laba perusahaan. Yang keempat, jenis pajak berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pajak dalam negeri dan ada juga pajak luar negeri. Pajak dalam negeri ini adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atau setiap warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia. Sedangkan pajak luar negeri itu pajak yang dikenakan kepada orang asing yang berpenghasilan di Indonesia. Dan yang terakhir masuk kepada jenis pajak daerah. Jenis pajak daerah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pajak provinsi dan ada pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi ini seperti pajak kendaraan bermotor, pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, terus pajak air permukaan dan pajak rokok. Yang kedua